Perkenalkan, nama saya Merlinedia dengan NPM D1A024052. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi bahasa Indonesia, materi pertemuan 1 sampai pertemuan 7 dari Bapak Wertanza, DR, SPD, MPD. Materi yang pertama yaitu hakikat bahasa Indonesia. Hakikat bahasa Indonesia adalah bahasa resmi dan bahasa persatuan bagi Indonesia. Bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyaknya varietas bahasa Melayu. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah proklamasi kemerdekaan pada 18 Agustus 1945. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa komunikasi kedua language atau bahasa pergaulan bagi sebagian warga negara kemerdekaan. Sebagai besar warga Indonesia menggunakan salah satu dari 748 bahasa Indonesia yang ada di Indonesia sebagai bahasa ibu. Materi yang kedua yaitu pengertian sikap bahasa atau language attitude. Yang pertama, sikap bahasa yaitu posisi mental atau perasaan terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain. Yang kedua, sikap bahasa adalah peristiwa kejiwaan dan merupakan bagian dari sikap. Pada umumnya, sikap bahasa merupakan reaksi penilaian terhadap bahasa tertentu. 3. Sikap bahasa dari seseorang pemakai bahasa atau masyarakat. Bahasa baik yang bahasawan maupun yang multi bahasawan akan berwujud berupa perasaan bangga atau mengejek, menolak atau sekaligus menerima suatu bahasa tertentu atau masyarakat pemakai bahasa tertentu, baik terhadap bahasa yang dikuasai oleh setiap individu maupun anggota masyarakat. Materi yang ketiga yaitu teks dalam kehidupan akademik untuk menanamkan nilai dan hakikat bahasa Indonesia sebagai pengelola ilmu pengetahuan. Prosa fiksi, ada novel, cerpen, dongeng, legenda, fabel, mitos, dan lain-lain. Prosa non-fiksi atau tulisan akademik, karya tulisan ilmi. A. Hasil kajian pustaka, makalah, artikel ilmiah, populer, berita, biografi, buku, teks buku ajar, modul, buku panduan, praktikum, dan lain. B. Hasil dari proses penelitian, laporan hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi, artikel, jurnal, makalah, hasil penelitian, buku referensi, dan monograf. Yang B. Puisi. 1. Puisi lama, mantram, pantun, karmina, slogan, buridam, syair, dan talbum. Yang kedua, puisi baru, balada, himne, ode, epigram, romansa, elegi, dan satir. C. Drama, tragedi, komedi, opera, mode drama, salse, tablo, teatrali, dan lain-lain. A. Tulisan akademi, jenis tulisan yang mengkaji suatu masalah yang dilakukan melalui proses penelitian atau proses kajian pustaka dengan menggunakan bahasa baku dan metode ilmiah atau statistik yang dapat diterima dan digunakan dalam lingkungan akademik. Bentuk tulisan ilmiah. 1. Hasil kajian pustaka, makalah, artikel, ilmu populer, berita, biografi, teks, buku ajaran, modul, buku panduan, praktikum, dan lain-lain. 2. Hasil dari proses penelitian
penelitian, laporan, hasil penelitian, skripsi, tesis, disertai artikel, jurnal, makalah, hasil penelitian, buku referensi, monograf. Sistem tulisan ilmiah. 1. Hasil kajian pustaka, halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan teori, metode penulisan, pembahasan simpulan, dan saran daftar pustakaan. 2. Hasil dari program penelitian, halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan. Materi yang keempat yaitu menjelajahi dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Jenis-jenis Mendeley. Mendeley Desktop. 1. Mendeley Desktop mulai tahun. Yang kedua, diinstal pada desktop Windows atau Mac OS. Yang ketiga, file PDF pada Mendeley Desktop berada di lokasi hard disk masing-masing penggunaan sehingga bekerja secara offline. Yang keempat, membuat citasi dan daftar pustaka bibliografi. Mendeley Web Platform. Mendeley berbasis web server. Yang kedua, Mendeley Web bisa mengedit profil, mengelola referensi yang telah kita koleksi dan membagi dengan kolega melalui Mendeley Web. Yang ketiga, mengetahui informasi statistik, misalnya popularitas suatu referensi. 4. Mengetahui frekuensi suatu file referensi online diunduh, dibaca orang, di mana lokasinya dan lain-lain. Selanjutnya, Mendeley Reference Manager. 1. Mendeley Reference Manager yang telah dirilis sejak 2019. 2. Kebutuhan koneksi internet, sejak login dan fasilitas mirip dengan Mendeley Web. Materi yang kelima yaitu referensi ilmiah. Hakikat referensi ilmiah. 1. Referensi ilmiah merupakan keterampilan berbicara atau komunikasi secara lisan di depan umum untuk menyampaikan gagasan atau pendapat dari hasil temuan, penelitian, pemikiran, kritis, atau informasi dalam dunia akademik dan pendidikan untuk menggunakan perilaku individu lainnya. Yang kedua, berdasarkan pengertian di atas, terdapat 3 komponen dasar dari sebuah komunikasi, yakni pemberian pesan, komunikator, media yang digunakan dengan menerima pesan atau audiens. 3. Presentasi yang hebat terjadi apabila audiens memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator melalui pemilihan media yang tepat sehingga audiens terinspirasi untuk menentukan atau memilih langkah terbaik. Yang keempat, referensi yang luar biasa terjadi apabila audiens dapat mengubah keyakinannya atas mengaruh komunikator melalui media yang ditampilkan. Yang kelima, presentasi yang buruk terjadi apabila komunikator tidak mampu menjelaskan pesan, hanya dimengerti diri sendiri dan tidak mengoptimalkan media yang digunakan, sehingga audiens tidak paham terdapat pesan yang diterimanya. Adapun komponen presentasi ilmiah yaitu media, komunikator, dan audiens. Di sini saya akan menjelaskan materi 6 dan 7 yaitu proposal kegiatan. Hakikat proposal kegiatan. Proposal kegiatan yaitu rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan membuat produk atau jasa yang diajukan kepada pihak tertentu untuk memperoleh pembiayaan terhadap kegiatan yang akan dilakukan. Dan ada itu sistematika proposal kegiatan. Judul, daftar isi, bab 1 pendahuluan, bab 2 gambaran untuk umum, rencana usaha, bab 3 metode pelaksanaan, dan bab 4
biaya dan jadwal kegiatannya, dan yang terakhir itu daftar pustaka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum.